Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita kembali lagi pada pelajaran IPA di materi yang baru ya, yaitu materi bab yang ketiga tentang perubahan materi. Nah, minggu lalu sudah kita bahas yaitu tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Sekarang kita lebih ke beberapa perubahan fisika dan kimia. Bagi misalnya yang hasil PTS, pekan tengah semesternya kurang maksimal, nanti dimaksimalkan ketika di materi yang selanjutnya, ya, di pas UAS, ujian akhir semester. Ya, mulai dari tugas, mulai dari ulangan setiap babnya, dan kehadiran itu dilengkapi lagi atau dimaksimalkan lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih positif ketika kalian masuk ke sesudah PTS, lebih bersemangat lagi dalam belajar apapun itu pelajarannya, mau itu diniyah ataupun pelajaran umum. Mudah-mudahan dimaksimalkan lagi di dalam tugas, dalam ulangan, dan di dalam kehadirannya. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke bab dari materi yang ketiga, yaitu tentang perubahan materi. Yaitu tentang nanti yang akan dibahas itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu apa sih perbedaan dari perubahan fisika, lalu perubahan kimia seperti apa, ciri-cirinya, dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, itu. Baik, kita mulai saja tentang materinya, tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada dua, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu secara pengertian artinya perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan bersifat sementara, ya. Jadi perubahan fisika itu artinya perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan bersifat sementara atau disebut dengan reversible. Ya, contohnya apa? Nih contoh pada perubahan fisika. Misalnya kalian ketika misalnya air menjadi es. Ya, air menjadi es itu misal ketika dibekukan di kulkas itu tidak ada perubahan materi. Es hanya air yang membeku dan dapat kembali menjadi air lewat proses mencair. Jadi ketika proses es menjadi air menjadi es itu tidak ada perubahan materi, tetapi hanya perubahan bentuk yang awalnya cair menjadi padat, yaitu berupa es. Nah, itu bisa kembali ke bentuk semula ketika misalnya es itu dipanaskan atau pada suhu tertentu dia akan mencair. Itu namanya perubahan fisika. Ya, itu air menjadi es, itu contohnya. Berikutnya, gula larut dalam air. Nah, ketika misalnya membuat manisnya air gula masih terasa dan air gula dapat kembali menjadi butiran gula jika dikristalkan. Nah, misal kalian ketika mengaduk gula yang padat, misalnya gula itu lalu dilarutkan ke dalam air, kan dia menyatu sehingga perubahan dari air itu menjadi manis. Ya. Nah, itu bisa kembali lagi ke dalam bentuk gula, itu dikristalkan, ya itu atau diuapkan, misalnya kayak proses pembuatan garam. Garam pun sama kan, awalnya itu menjadi cair, lalu dia menghasilkan butiran garam. Nah, itu ya contoh-contoh dalam perubahan fisika. Selanjutnya ada kertas dipotong-potong. Nah, itu pun sama, itu perubahan fisika ya, karena tidak menghasilkan materi baru. Nah, pembuatan garam pun sama, yang awalnya air laut, lalu dia diuapkan dalam terik matahari menghasilkan padatan berupa butiran garam. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, bedakan sama yang kedua tentang perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu secara pengertiannya adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru. Ini kebalikan dari yang tadi, perubahan fisika. Jadi kalau pada perubahan kimia itu menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali ke bentuk asal. Nah, itu kalau lihat yang tadi kan bisa kembali ke bentuk asal kalau fisika. Kalau kimia tidak dapat kembali ke bentuk asal. Namanya irreversible. Kalau yang tadi kan reversible, kalau yang kimia itu irreversible. Nah, itu ya, itu secara pengertian gampang kan membedakannya. Jadi kalau pada perubahan fisika itu tidak menghasilkan materi baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Tapi kalau perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan materi baru ya, tetapi tidak dapat kembali ke bentuk semula ya atau bentuk asal. Nah, contohnya apa saja? Contoh pada perubahan kimia itu contohnya ada besi berkarat.
Nah, besi berkarat itu contoh perubahan kimia. Karena ketika besi sudah berkarat tidak dapat kembali ke bentuk besi yang semula. Lalu ada perubahan warna pun sama. Jadi indikatornya pada kimia itu adanya perkaratan, ya, adanya perubahan warna. Nah, lalu perubahan kimia sering disebut dengan reaksi kimia. Nah, gitu ya. Nah, contoh reaksi kimia ada 4. Yang pertama adanya terbentuknya endapan. Jadi reaksi kimia itu contohnya ada terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, lalu terjadinya perubahan warna dan terjadinya perubahan suhu atau kalor. Jadi indikator reaksi kimia itu ada 4, terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, ya, itu lalu terjadinya perubahan warna dan terjadinya perubahan suhu. Nah, contohnya selain besi berkarat apalagi? Proses pembakaran. Misalnya ketika ada suatu kayu dibakar menjadi abu, itu proses kimia. Karena ketika sudah jadi abu tidak dapat kembali ke bentuk asal. Lalu proses fermentasi itu menghasilkan misalnya keju, yogurt, atau misalnya tape, itu perubahan kimia, ya, fermentasi. Lalu ada proses apa lagi, misalnya perubahan warna juga sama, ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang partikel-partikel zat. Nah, partikel-partikel zat ini gerakan partikel-partikel terbagi jadi 3. Yang pertama gerakan vibrasional, yaitu partikel zat padat yang bergerak di sekitar setimbangnya. Lalu gerakan transisional, yaitu partikel zat cair yang bergerak bebas untuk berpindah tempat. Ini zat cair, zat padat. Lalu yang terakhir ada namanya compressible, partikel gas yang dimanfaatkan volumenya. Itu partikel. Jadi partikel zat itu ada 3 yang kita pelajari, ada zat padat, zat cair, dan gas, ya, atau udara. Nah, ini secara pengertian, apa itu zat? Zat itu didefinisikan atau diartikan sebagai sesuatu yang memiliki massa, dan menempati ruang, itu namanya zat. Jadi zat itu sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, itu zat. Kalau kita bedah itu zat itu ada 3 yang sudah kalian pahami ketika di kelas SD, ya. Kelas 6 itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, masing-masing itu mempunyai massa dan menempati ruang yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya yang kita bahas. Yang pertama zat. Zat itu ada 3, zat padat, lalu ada cair, lalu ada zat gas terakhir, ya. Nah, bentuknya, kalau bentuk zat padat itu tetap, ya, bentuknya tetap. Contohnya misalnya banyak zat padat yang kita temui, ada kursi, ada meja, ada apalagi zat padat, kayu, ya, itu zat padat, apalagi besi, itu zat padat. Nah, itu bentuknya tetap. Tapi kalau bentuk zat cair itu berubah. Ya, zat cair itu berubah. Misalnya ketika cair itu dalam bentuk teko, berarti bentuknya teko. Dalam bentuk gelas, berarti cair itu bentuknya gelas. Lalu misalnya zat cair itu dalam bentuk misalnya ember, berarti berubah menjadi bentuk ember dan disesuaikan terhadap wadahnya atau tempatnya. Lalu kalau gas pun sama, berubah-ubah. Misalnya gas ketika balon bermasalah berbentuk apapun, dia menyesuaikan terhadap wadah, ya, atau mediumnya. Nah, itu untuk bentuk. Jadi bentuk padat itu tetap, cair itu berubah, gas itu berubah. Lalu volume. Nah, volume pada zat padat itu tetap, ya, volume tetap, ya. Kalau pada zat cair itu berubah volumenya. Lalu kalau gas itu berubah. Nah, ini kalau susunan partikelnya itu teratur dan rapat, jelas, ya. Kalau partikel pada zat padat itu teratur dan rapat. Lalu kalau zat cair itu tidak teratur, lalu agak berjauhan, itu partikel dari zat cair. Lalu kalau partikel dari gas itu tidak tidak teratur, tetapi sangat berjauhan. Nah, ini perbedaannya, ya. Dan nanti diingat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas itu dalam bentuk, volume, lalu susunan partikel. Lalu gaya tarik antara partikelnya. Kalau untuk zat padat jelas, ya, dia kuat, ya, gaya tarik antar partikelnya. Kalau cair itu lemah, lalu kalau gas itu diabaikan. Lalu gerak partikelnya tidak bebas kalau padat karena dia rapat. Lalu ya zat cair itu lebih bebas tapi masih dalam kelompoknya. Tapi kalau zat padat, kalau gas itu sangat bebas. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini semua nanti untuk membedakan kenapa di dunia itu atau di bumi ini ada berbagai macam materi atau zat. Dia apakah termasuk ke golongan zat padat, cair, atau gas, ya, yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu.
Nah, kita masuk ke sekarang sifat fisika dan kimia. Kalau tadi kan lebih ke perubahan fisika dan kimia. Nah, ini ada beberapa sifat fisika dan kimia. Nah, sifat fisika itu sifat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru yang sudah kita bahas di awal ya, dan didasarkan pada pengamatan dan pengukuran terhadap zat tanpa perubahan kimia. Jadi sifat fisika itu sifat yang tidak ada hubungan dengan pembentukan zat baru dan didasarkan pada pengamatan dan pengukuran terhadap zat tanpa perubahan kimia. Nah, ini sifat fisika, wujud zatnya kan ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, sifat fisika apa aja? Yang pertama itu warna zat. Nah, setiap jenis benda memiliki warna yang berbeda-beda. Misalnya saja besi dan tembaga memiliki warna yang berbeda-beda. Besi misalnya lebih hitam warnanya, kalau tembaga lebih ke aluminium ya. Nah, itu emas pun gold ya, itu memiliki warna yang beda. Emas, lalu ada air pun memiliki warna yang berbeda, warna zat. Lalu sifat fisika berikutnya kelarutan atau namanya solubilitas. Ya, kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat terlarut ya, solut untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, contohnya pada garam ketika dilarutkan kan menjadi air garam. Lalu pada gula menjadi air gula. Itu kan apalagi misalnya sirup juga sama, sifat fisika. Nah, sifat fisika itu daya hantar listrik. Nah, biasanya ini dipakai untuk orang-orang ilmu kelistrikan. Jadi berdasarkan dia penghantar listrik dengan yang sangat baik itu sifat fisika. Hampir seluruh logam merupakan penghantar listrik yang baik. Logam itu seperti misalnya besi, aluminium, nikel, ya tembaga, timbal itu kan logam. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut namanya konduktor. Ini sudah pernah kalian bahas ketika di SD ya. Konduktor itu artinya benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan yang sangat baik, itu konduktor. Biasanya logam seperti aluminium, tembaga, besi. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan listrik disebut isolator. Hati-hati ketukar istilah konduktor dan isolator. Kalau konduktor tadi yang menghantarkan arus listrik dengan baik, kalau isolator yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator seperti apa? Karet, kayu, plastik, itu kan disebut isolator. Ya. Nah, sifat fisika itu titik didih dan titik lebur. Titik didihnya adalah suhu di mana suatu zat mendidih, sedangkan titik lebur adalah suhu di mana zat padat melebur. Ya, titik didih itu ketika misal suatu zat itu dipanaskan menjadi titik didih. Ketika titik lebur itu suatu zat padat ketika dipanaskan dia akan melebur menjadi perubahan mencair ya, kalau untuk titik didih itu menguap. Nah, itu ya. Nah, masuk kita sifat kimia. Nah, sifat kimia itu yang pertama mudah terbakar. Nah, itu sifat kimia. Coba bandingkan antara minyak tanah dengan bensin. Itu perubahan sifat kimia ya. Manakah di antara keduanya mudah terbakar? Hal inilah yang disebut dengan sifat kimia, yaitu sifat mudah atau sukar terbakarnya suatu zat. Itu biasanya bensin ya, lebih cepat itu mudah terbakar. Itu ada lambang ini nih, artinya ini lambang hati-hati ini mudah terbakar. Biasanya ketika ada di kendaraan Pertamina ya, pengisian bahan bakar minyak, itu suka ada tanda lambang seperti ini. Ini berarti dia memberikan peringatan bahwa yang dibawa itu mudah terbakar. Lalu ada yang berikutnya sifat kimia, yaitu mudah membusuk. Nah, mudah membusuk itu pun sama perubahan dari kimia. Contohnya misalnya ketika ada roti di kelamaan akan tumbuh menjadi adanya jamur ya, itu sama kayak sayuran maupun buah-buahan. Ketika di kelama-lamaan dia akan mudah membusuk menjadi adanya jamur atau bakteri. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan pembusukan pada masakan adalah pertama ada mikroorganisme dapat berupa ragi ya, ragi itu kayak untuk fermentasi, adanya jamur atau bakteri. Lalu ada ontolisis, yaitu proses pembusukan makanan dikarenakan zat yang terkandung dalam makanan itu sendiri. Dan adanya reaksi kimia antara zat yang dikandung dalam makanan dengan oksigen di udara sekitar. Ya, makanya kalian boleh eksperimen, misalnya ketika ada roti, yang satu misalnya tanpa plastik dirapat, yang satu diplastikan rapat, lalu yang ketiganya misalnya di kulkas. Mana yang lebih tahan lama? Nah, jadi indikatornya ketika misalnya ada bintik-bintik jamur, berarti itu yang paling cepat terindikasi proses pembusukan.
Itu bisa dibuktikan. Misalnya ada 3 tempat. Yang pertama di ruang terbuka, misalnya di kamar atau di dapur tanpa diplastikin, si roti maupun buah-buahan. Yang kedua misalnya menggunakan plastik dengan sangat rapat tanpa adanya oksigen. Lalu yang ketiga dinginkan di lemari es. Mana yang lebih cepat membusuk? Nah, gitu. Itu bisa dibuktikan. Bisa pakai roti, bisa pakai buah-buahan atau sayuran ataupun daging. Nah, gitu ya. Itu indikatornya nanti ada timbulnya jamur. Nah itu. Lalu berikutnya sifat kimia itu berkarat. Ya, sudah kita bahas dari awal, itu reaksi antara logam dan oksigen. Ya, jadi makanya ketika misalnya di rumah, ketika ada suatu bangunan yang bahannya dari besi, itu biar tidak mudah berkarat itu menggunakan cat ya, dilapisi cat biar tidak terjadi reaksi kimia antara besi dengan oksigen. Nah itu ya. Berkarat yaitu reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut berkarat atau biasa disebut dengan korosi. Nah, mulai dari pengkaratan itu korosi ya. Korosi. Logam seperti besi dan seng memiliki sifat mudah berkarat. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ini beberapa proses berkaratan itu kimia. Lalu sifat kimia itu mudah meledak. Nah, itu juga sama dikatakan mudah meledak itu sifat kimia. Sebuah ledakan adalah peningkatannya volume dan pengurangan energi dengan cara yang membahayakan, biasanya dengan mengeluarkan suhu yang tinggi dan menghasilkan zat dengan oksigen. Nah, itu ya, contohnya apa? Bahan peledak itu banyak ditemui ketika di bahan-bahan petasan ya. Sifat mudah meledak itu seperti magnesium, hidrogen, dan natrium. Nah ini jadi perlu diingat untuk proses perubahan kimia itu yang pertama adanya mudah terbakar, lalu mudah membusuk, berkarat, dan mudah meledak. Itu proses dari sifat-sifat kimia. Kalau pada fisika itu yang tadi ya, ada berdasarkan titik didih, titik lebur, daya hantar listrik, lalu ada kelarutan dan perubahan warna ya dari perubahan fisika. Nah, bisa dipahami ya hari ini tentang sifat kimia dan proses perubahan kimia maupun fisika. Nah ini reaksi kimia itu, ciri-ciri reaksi kimia itu ada perubahan warna, ada perubahan suhu, ada pembentukan endapan dan pembentukan gas ya, yang sudah kita bahas dari awal. Itu ciri-ciri reaksi kimia ya. Ada perubahan warna, ada perubahan suhu, pembentukan endapan dan pembentukan gas. Lalu ada reaksinya, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia itu pengaruh ukuran zat, nah itu sama, lalu pengaruh suhu, pengaruh konsentrasi kepekatan perekat dan pengaruh katalis ya. Ini nanti ada macam-macam reaksi kimia, ada reaksi penggabungan, penguraian, penggantian, oksidasi, ya, reduksi, netralisasi, pengendapan dan fermentasi ya, pembusukan. Itu ini contoh-contoh pada reaksi kimia. Bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke zat dan wujudnya. Nanti akan dibahas tentang definisi zat itu apa, lalu massa jenis, lalu jenis zat dan sifat-sifat dari zat itu sendiri. Nah, zat itu tadi sudah kita bahas, itu didefinisikan sebagai suatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Nah, yang kita bahas itu ada namanya massa jenis, ya. Massa jenis zat itu berbeda-beda, ya. Berdasarkan kayak logam, besi, aluminium itu beda-beda massa jenisnya. Ya, antara plastik, seng, apalagi dan semua benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, gitu, makanya massa jenis itu sering digunakan ketika orang-orang dalam pembuatan kapal. Misalnya kenapa? Misalnya kapal dengan ukuran sangat besar tetapi tidak tenggelam di lautan. Itu berdasarkan dari massa jenis, ya. Nah, ada rumusnya massa jenis. Massa jenis itu rumusnya lambangnya seperti ini. Ini lambang dari massa jenis, kayak bentuk P tetapi dia miring. Ini bentuk lambang dari massa jenis. Satuannya apa? Satuannya itu kilogram per meter kubik. Nah, ini satuan dari massa jenis itu kilogram per meter kubik. Yang berikutnya yang sudah kalian paham itu M. M kecil, tulisannya itu namanya lambang dari M kecil itu massa benda. Nah, massa benda itu satuannya kilogram. Ya, M kecil itu massa benda, satunya kilogram. Lalu yang terakhir ada namanya V. Ya, V itu berarti volume. Ya, volume itu berarti menunjukkan dia meter kubik. Ya, jadi rumusnya kalau mencari massa jenis, rho ini disebut dengan rho atau P. Massa jenis itu rumusnya massa benda dibagi volume, ya, dibagi volume. Nah, ini rumus mencari massa jenis. Jadi massa benda dibagi volume. Nah, berikutnya kalau mencari volume,
Kalau mencari volume berarti V sama dengan massa benda dibagi massa jenis. Nah, ini kalau untuk mencari volume ya. Nah, berikutnya kalau mencari massa benda, berarti massa benda rumusnya M massa benda sama dengan massa jenis rho dikali volume. Nah, ini kalau mencari massa benda ya. Nanti gampang aja ya, nggak usah hafal semua, minimal kalian yang wajib dihafal itu ini rumusnya massa jenis benda ini yang Ustadz kotakin. Jadi massa jenis sama dengan rumusnya massa benda dibagi volume. Nah, gitu ya. Oke, baik, selanjutnya ini sudah kita bahas ya, yang tadi sebelumnya tentang zat, ada zat padat, cair dan gas. Itu kalian harus hafal perbedaannya, mulai dari perbedaan bentuk antara zat padat, cair dan gas, volume ya, susunan partikel, gaya tarik antara partikel, dan terakhir itu gerak partikelnya ya, itu. Jadi mudah-mudahan hari ini kalian bisa dipahami materinya tentang perubahan fisika, itu membedakan antara perubahan fisika, perubahan kimia, sifat fisika, sifat kimia ya. Nanti kalau yang belum jelas terkait tentang materi yang bab ketiga, silakan ditanyakan di grup Telegram maupun di komen di YouTube Ustadz ya. Baik, nanti kita masuk ke sesi diskusi. Nanti silahkan ada yang ditanyakan boleh terkait tentang materi bab ketiga ini ya. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik ya, dengan tidak dipercepat ya dari awal sampai selesai ya. Nanti Ustadz akan ada kuis ya, soal kuis terkait dengan materi ini ya. Nanti boleh menjawab satu pertanyaan soal kuis saja ya, nanti di Telegram maupun di YouTube. Baik, itu saja hari ini pelajaran bab ketiga. Nanti silahkan kalau ada yang ingin tanyakan boleh ditanyakan ke Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.